Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda sekalian? Ya, mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda sekalian, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran ketiga. Setelah di pekan lalu kita melaksanakan penilaian harian pertama ya di tahun ajaran 2020-2021. Baik, di pembelajaran ketiga ini kita akan lebih mengenal tentang bersuci ya. Dimana di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang berwudu ya, dan hari ini kita belajar tentang tayamum. Ya. Apa itu tayamum? Di halaman berikutnya dijelaskan bahwa pengertian tayamum adalah menyapu muka dengan kedua tangan dengan debu, tanah yang bersih dan suci disertai dengannya. Ya, tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi. Ya. Mandi di sini yaitu bukan mandi seperti kita mandi pagi mau berangkat sekolah dan sebagainya, tetapi mandi wajib. Kemudian tayamum penting untuk kita ketahui karena merupakan salah satu cara bersuci ya, guna melengkapi persyaratan dalam ibadah seperti sholat, tawaf dan lain-lainnya. Ya, ada beberapa ibadah itu yang mewajibkan kita untuk bersuci terlebih dahulu, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar ya, seperti sholat, tawaf dan sebagainya. Kalau ibadah puasa ya tidak perlu bersuci dulu ya. Sebagai seorang muslim kita boleh bertayamum ya, jika tidak ada air atau ada air tapi kita tidak dapat menggunakannya, baik karena sakit atau keperluan lain yang lebih penting ya. Jadi kita tayamum itu syarat yang pertama yaitu kita tidak menemukan air ya, tidak menemukan air. Baik kan Anda? Syarat yang pertama ya agar kita bisa bertayamum yaitu kita tidak menemukan air ya. Tidak menemukan air itu ya bukan tidak menemukan air di dalam rumah kita saja, tapi ada beberapa jarak tertentu ya. Kalau seandainya ada sumber air yang masih bisa kita jangkau ya, baik itu menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki, maka masih wajib bagi kita untuk berwudu ya. Seandainya di rumah kita ya karena air mati ya, dan di Masjid Agung seandainya di sebelah sekolah kita itu ada air, maka kita hendaknya mencari air itu ya, atau mendatangi tempat yang ada airnya itu ya, jika itu masih terjangkau. Tetapi kalau seandainya air tersebut sudah jauh, seperti seandainya di Bengkong airnya ya, atau di Sekupang seandainya itu sudah terlalu jauh, maka kita boleh bertayamum. Tapi insya Allah kalau di Batam ini insya Allah kita tidak akan kekurangan air ya. Mungkin air di dalam rumah kita ya itu habis ya, air tawar habis, tapi Pulau Batam ini dikelilingi dengan laut, maka kita masih wajib untuk berwudu karena air laut juga sah untuk berwudu maupun mandi wajib ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita di Batam ini untuk tidak bersuci menggunakan air karena kita dikelilingi oleh laut ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu tidak dapat menggunakannya ya. Maksud tidak dapat menggunakannya ini baik karena sakit atau keperluan lainnya yang lebih penting ya. Ada memang beberapa penyakit itu yang tidak boleh terkena air ya. Seandainya korengan kaki kita ataupun sakit apa ya yang tidak boleh terkena air, apabila terkena air maka sakit tersebut akan bertambah parah dan sebagainya, maka ya baiknya ya bertayamum saja. Atau juga air itu dibutuhkan untuk hal yang lebih penting, seandainya untuk makan, untuk minum ya. Untuk minum ini lebih penting ya daripada berwudu tadi ya. Karena air cuman itu saja, seandainya tidak ada lagi air, maka diharapkan
ya untuk menggantinya dengan tayamum. Kemudian apa dasar hukumnya bertayamum? Nah, yaitu ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 43 ya. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayamum ya fatayamum sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurur ghafura. Maaf. Ya, baik Ananda. Dan jika kamu sakit atau sedang menjadi musafir atau dalam perjalanan ya, atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan atau tersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah ya kamu dengan tanah yang baik atau suci ya. Sapulah mukamu dengan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. An-Nisa ayat 43. Ya. Tayamum akan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut. Ya, tayamum juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, berusaha mencari air sebelum tayamum. Ya, berusaha dulu. Ya, kita cari dulu air itu. Nah, yang Ustadz sampaikan tadi, apabila itu masih bisa terjangkau oleh kita, maka hendaknya kita harus berwudu atau menggunakan air. Dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ya, jadi tayamum itu kalau waktu sholat sudah dekat dan kita mencari air tidak dapat, barulah tayamum dilaksanakan. Kemudian adanya uzur atau halangan, nah, seperti tadi sakit, ya, ataupun hal-hal yang lain. Kemudian ya tayamum itu boleh dengan tanah atau debu dan harus suci. Ya. Kalau seandainya tanah tersebut atau debu tersebut pernah mohon maaf ada kotoran kucing, kotoran ayam dan sebagainya, maka tidak boleh dipakai lagi. Kemudian rukun tayamum, apa saja rukun tayamum? Ya, yang pertama yaitu semua ibadah yang kita lakukan itu harus didahului dengan niat. Ya, berniat itu di dalam hati ya. Di dalam hati itu adalah niat kita. Nah, mau kita lafazkan atau tidak itu tidak apa-apa. Ya, boleh dilafazkan, boleh di dalam hati saja niatnya. Ya. Kemudian pertama yaitu menyapu muka ya, dengan debu tersebut. Kemudian menyapu muka ya, bukan diusap dengan debunya ya, tapi tempelkan tangan ke debu tersebut atau ke tanah tersebut, baru tanahnya tangan kita ini dikepakkan dulu ya, dikepakkan, bukan ditepuk tapi dikepakkan dulu biar tanahnya tidak terlalu menempel di tangan, baru kita usapkan ke muka. Kemudian yang ketiga yaitu menyapu kedua tangan dengan debu sampai ke siku ya, didahului dari punggung tangan dulu, baru ke atas sampai siku, baru putar ke arah telapak tangan ini ya. Ya, dan selanjutnya begitu juga yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Nah, berurutan itu yang pertama harus berniat dulu, kemudian menyapu muka ya, baru tangan. Jangan sampai kita sudah menyapu tangan, menyapu muka baru berniat. Nah, itu berarti tidak mengikuti rukun tayamum ya, bisa dipastikan atau tayamumnya tidak sah ya. Baik kan Anda sekalian, kemudian ada sunnah tayamum ya. Beberapa sunnah yang dilakukan dalam bertayamum, yang pertama yaitu membaca bismillah. Ya, membaca bismillah sebelum berniat itu kita bismillah dulu ya. Kemudian mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri ya, tangan kanan tadi ya. Nah, itu sunnah. Kemudian berturut-turut ya, ya. Itu. Kemudian yang membatalkan tayamum ya, tayamum bisa batal karena pertama melihat air sebelum sholat. Seandainya setelah kita bertayamum ya dan kita belum melaksanakan sholat, maka tiba-tiba seandainya
air nyala atau airnya hidup atau airnya mengalir. Nah, maka kita harus membatalkan tayamum, atau tayamum kita batal maka kita harus berwudu kembali. Yang kedua yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu ya. Jadi semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum, seperti mohon maaf ya, buang angin, atau seandainya pipis ya, buang air besar ya, bersentuhan dengan perempuan atau lawan jenis yang bukan mahramnya, nah itu batal. Yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam ya. Bukan saja tayamumnya yang batal ya, tetapi semua ibadahnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah murtad. Baik Ananda, pada kesempatan ini ya itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa Ananda pahami dan bisa Ananda mengerti ya. Nanti Ananda juga boleh mencari referensi lain ya selain yang Ustadz jelaskan ya. Insya Allah di YouTube ataupun di Google itu sudah banyak penjelasan-penjelasan tentang bersuci atau taharoh ya, baik itu berwudu, tayamum, mandi dan sebagainya. Insya Allah sudah ada ya. Baik Anda sekalian, apabila ada kekurangan dan kekhilafan Ustadz mohon maaf. Al-haqqu mir rabbik, hadanallahu alaikum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.